Faedah yang kedua adalah hadis ini wa yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan. Nah, Nabi bersungguh-sungguh di 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Yufidu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yakhussul ashral awakhir bimazidi ikbalin ala ta'ati. Nah, ini memberikan faedah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau mengkhususkan 10 hari terakhir dengan menambah ibadahnya untuk senantiasa menuju ketaatan. Jadi 10 hari terakhir itu Nabi tambah ibadahnya untuk menuju ketaatan kepada Allah. Wa dzalika li fadlil 'ashril awakhir 'ala ghairiha min asyhari. Dan yang demikian itu karena keutamaannya 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan dibanding selain itu dari bulan-bulan yang lain. Nah, jadi Nabi saking tahunya keutamaan 10 hari terakhir itu. Wa yadullu ala hadha ma fi sahih Bukhari an Aisyah annahu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr al-awakhir min Ramadan shadda mi'zahu ay ijtahada fi ta'ah. Dan menunjukkan atas hal yang demikian ini di dalam kitab Sahihul Bukhari yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika masuk 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, syadda mi'zah, beliau itu mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya ijtihada fi ta'ah, maksudnya bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Jadi Nabi itu bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Nah, tapi ada juga sebagian ulama yang dimaksud dengan syadda mi'zah itu Nabi itu tidak menggauli istri-istrinya di 10 hari terakhir itu. Jadi Nabi lebih fokus i'tikaf di masjid, lebih fokus untuk beribadah di masjid. Meskipun ya itu juga ibadah, tapi umpama sekiranya kalau begitu memang nggak boleh, ya boleh-boleh aja, boleh-boleh aja, bukan jadi haram, bukan. Jadi nggak boleh kalau begitu boleh, ya, boleh-boleh aja, nggak jadi haram, nggak hukumnya, tetap boleh. Nah, cuma Nabi ngasih contoh itu, Nabi lebih fokus di masjid, ibadah di masjid. Nabi lebih fokusnya ke situ. Jadi betul-betul bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah. Wa hiya laila, dan juga Nabi itu menghidupkan malamnya itu, aitarakan nauma wa ta'abbada mu'azzamal lail. Dan Nabi itu meninggalkan tidur. Jadi Nabi gak tidur di 10 hari terakhir itu. Kira-kira sanggup? Kadang-kadang kalau kita ya, mungkin taruh sanggup lah begitu sampai sahur mulai. Tapi kadang-kadang disuruhnya balas dendam gitu ya. Tidur sampai zuhur. Kadang ada juga yang 14 itu begitu, bangun asar begitu, jadi mador. Nah, jadi Nabi betul-betul menjauhi tidur itu karena mengetahui keagungan malamnya itu. Karena ya Lailatul Qadar itu kan lail, malam, bukan naharul qadar, bukan siang, bukan malam adanya. Sehingga Nabi nggak tidur tuh di malam 10 hari terakhir itu. Wa aiqadha ahlahu ay lil ibadah. Nah, Nabi bangunkan keluarganya tuh, bangun sore wae. Untuk apa? Ngajar ibadah Rasulullah itu. Nah, makanya ada satu riwayat yang menarik itu bagus. Jadi ini terjadi di bulan suci Ramadan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, dalam suatu waktu itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu mengalami yang namanya haid. Anak tanya, perempuan boleh i'tikaf di masjid? Kayak bapak-bapak laki-laki begitu. Boleh nggak perempuan? Boleh nggak? Perempuan boleh i'tikaf di masjid dengan catatan tidak menimbulkan fitnah. Nah, dalam suatu waktu ini Sayyidah Aisyah merasa iri dengan Rasulullah. Kenapa? Karena dirinya nggak bisa ke masjid. Karena kan perempuannya nggak boleh masuk masjid. Kan begitu kan? Kaidahnya kan begitu hukumnya. Perempuannya nggak boleh masuk masjid. Tapi ini Sayyidah Aisyah merasa iri kepada Rasulullah yang beribadah, yang sedang beriktikaf di masjid. Sehingga, wah saya pengen juga nih, gitu. Nah, kemudian apa yang dilakukannya? Itu
Nabi itu ya kalau istilah kita mungkin jendela gitu ya, itu jendelanya dibuka. Jadi jendelanya dibuka. Nah kemudian Sayyidah Aisyah itu ada di pinggir masjid Nabawi. Nggak masuk ke masjid, cuma di pinggir masjid. Nah akhirnya Rasulullah itu dalam satu riwayat itu mengeluarkan kepalanya, sedangkan Sayyidah Aisyah ada di sampingnya. Kenapa? Karena pengen dapat bagian, dapat pahala dari apa yang sedang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saking sebegitunya tuh. Nah, jadi itu saking kepengen Sayyidah Aisyah dapat pahala karena merasa iri dengan Rasulullah. Nah kalau iri dalam kebaikan boleh nggak? Oh boleh banget itu. Jadi umpama kalau kita lihat saudara kita hebat ke masjid terus, kapan saya ini ke masjid, iri saya sama itu orang. Irinya kita sama orang itu nggak dosa, karena dalam hal kebaikan. Tapi kalau irinya dalam hal dosa, nah itu lain lagi, ya dosa, nggak boleh begitu itu. Nah coba lihat, bahkan dalam satu riwayat itu Sayyidah Aisyah itu menyisir rambutnya Rasul, disisirin itu rambutnya Rasulullah itu. Nah, kalau kira-kira begitu sanggup kan? Itu saking kepengennya itu Sayyidah Aisyah dapat pahala itu karena iri dengan Rasulullah. Nah, jadi hanya sebatas itu aja, karena saking pengen mendapat pahala keutamaannya itu. Nah, itu Nabi paham, Nabi mengerti dengan hal itu. Nabi keluarkan kepalanya, coba tuh. Jadi bagi-bagi pahala itu mesti diperhatikan juga. Jadi kalau bagi-bagi dosa nggak usah sendiri aja kalau bagi-bagi dosa. Nah kalau bagi-bagi pahala, nah makanya Nabi ngajarkan wa aikal sahara, bangunin keluarganya. Ya bangun ya. Terus tidur dulu boleh nggak sekarang? Ya boleh, tidur aja dulu. Nanti misalkan nanti bangunin ya jam 12. Ya bangunin. Jangan lakinya, jangan suaminya doang yang bangun, istrinya biarin aja dah. Istri mah penting saya ibadah ya, ajak ayo mau nggak sholat dulu gitu. Buat ibadah ajaknya, bukan yang lain. Ini otak-otaknya yang lain lagi. Ibadah, ya itu pun kan ibadah. Wa qad amara alaihi salatu wassalam bil timasi lailatul qadri fil 'ashr al-awakhir fa qala man kana multamisaha falyaltamisha bil 'ashr al-awakhir. Rawahu Muslimin an Ibni Umar marfu'an. Dan sungguh telah memerintahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mencari yang namanya Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Nah, Nabi nyuruh kita tuh, nyuruh umatnya supaya ayo nyari gitu. Di 10 hari terakhir. Nah, ini yang menjadi isyarah dari Rasulullah. Jadi Lailatul Qadar itu jadi isyarahnya ada di 10 hari terakhir. Dan Nabi nggak menyebutkan ada di hari yang keberapanya enggak. Makanya kan disuruh nyari. Kalau nyari itu, ya kitanya yang mesti dapetin sendiri. Dan kalau sudah dikasih tahu, ya orang bakal nunggu semua. Umpama nih, Lailatul Qadar tanggal sekarang malam 23, penuh yakin masjid. Iya kan? Tinggal nunggu, nggak usah nyari, nunggu datang. Emangnya begitu doang? Enak banget nunggu begitu itu. Makanya kenapa dirahasiakan? Itu tadi supaya kita bersungguh-sungguh dalam beribadah. Sama. Makanya kata siapa? Ya Allah. Syekh Abdul Aziz Ad-Darani kalau misalnya. Nah beliau itu mengumpamakan, mengibaratkan kenapa Lailatul Qadar disembunyikan itu seperti Allah menyembunyikan wali. Iya kan? Nah di antara manusia ada nggak yang mengaku wali? Kalau wali yang benar itu ada nggak yang ngaku-ngaku? Nggak ada. Sehingga itu kan disembunyikan sama Allah kan. Nah, tujuannya apa? Itu tadi supaya kita sama setiap orang itu nggak meremehkan. Sama, begitupun sama orang-orang yang pendosa, nggak boleh kita ngeremehin mereka. Dosa sih itu, saya dong taat, nggak boleh begitu itu. Mungkin si pendosa tadi tuh itu calon wali tuh. Kan banyak yang jadi wali Allah tadinya orang dosa terus.
Iya kan, ahli maksiat ujung-ujungnya diwali, ada banyak yang begitu itu. Nah begitu pun sebagaimana Allah menyembunyikan kematiannya manusia, kan disembunyikan sama Allah, kan dirahasiakan. Kenapa? Ya supaya manusia selalu bersiap dalam menghadapi kematian itu. Coba kalau mati ditentukan tanggalnya, harinya, waktunya, gimana kira-kira pas hari H-nya? Ke masjid, wudu, lagi sholat, begitu kan? Nah kalau sudah ditentukan, semua orang begitu yakin, sudah siap semua itu. Nah tapi kan Allah nggak begitu. Kenapa? Supaya ayo betul-betul beribadah kepada Allah. Jangan sia-siakan kehidupan di dunia yang fana ini. Ayo jangan berleha-leha terus begitu. Nah, itu penting untuk kita ya. Maka namun tamisaha falyaltamisa bil ashril awakhir. Maka siapa orang yang dia itu mencari kepada Lailatul Qadar, maka carilah di 10 hari terakhir. Jadi kalau mau nyari 10 hari terakhir nih, sekarang malam 23 ya. Nah, ada yang mengatakan sekarang nih turunnya Lailatul Qadar. Tapi kalau mengikuti kaidahnya Imam Ghazali, kalau puasanya mulainya hari Kamis, Lailatul Qadarnya malam 25. Nah, tapi ada juga sebagian ulama yang mengatakan ini sekarang nih Lailatul Qadar. Tinggal ya kalau mau ya tunggu sekarang. Nah, sekarang lihat nih hari ini, tadi cuacanya bagaimana? Di situ aja hujan nggak? Enggak. Cerahnya cerah panas atau cerah adem-adem begitu? Adem-adem biasa. Nah itu bisa jadi tanda kan? Karena tandanya Lailatul Qadar, cuacanya nggak panas, nggak dingin, angin pun ya nggak kencang begitu, ya sepoi-sepoi lah begitu. Terus nggak hujan, itu salah satu ciri itu nggak hujan Lailatul Qadar itu. Terus bulan itu cahayanya lebih terang dari biasanya, rembulan itu. Nah, tinggal lihat aja sekarang nanti itu. Ini sekarang hari ini nggak hujan, tandanya nggak ada tuh. Ini juga nggak begitu panas, ya kan? Tadi juga mendung, tapi sempat mendung tadi ya. Tapi nggak hujan, mendung tapi nggak hujan. Nah, ya tinggal antum cari aja sekarang atau bukan kita. Nah ini hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Umar Ibnu Khattab